Halo dan salam sehat selalu. Saya mau share salah satu berita yang nongol di feed saya beberapa minggu lalu, dan itu adalah tentang tuntutan yang diajukan kepada Victoria Beckham, yang dikenal oleh anak 80-an sebagai salah satu anggota girl band Spice Girls. Ya, itu dia. Spice Girls adalah girl band yang semua anggotanya orang barat dan berasal dari Inggris, bukan Korea. Tuntutan itu datang dari seorang pegawai di pabrik yang mengerjakan produk fashionnya. Dalam kasus ini, pegawai wanita itu menyalahkan kesalahan yang terjadi di tempat kerja. Dia mengerjakan pengguntingan dalam jangka waktu yang relatif panjang, hingga saat ini dia mengalami cedera pergelangan tangan. Nama penyakitnya adalah carpal tunnel syndrome. Saya rasa istilah itu cukup familiar. Cut. Sebelumnya, untuk mendapat pemberitahuan ketika video baru muncul, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang penyakit ini di WebMD. Secara singkat, carpal tunnel syndrome atau CTS disebabkan karena permasalahan pada fungsi saraf median. Saraf median terletak pada pergelangan tangan di sebelah sini dan berfungsi untuk mengendalikan jempol dan jari tangan lainnya selain kelingking. Ini nggak termasuk. Sindrom ini menimbulkan rasa sakit di pergelangan tangan serta pelemahan kemampuan tangan untuk menggenggam. Lumayan parah ya kedengarannya. Saya akan taruh linknya di deskripsi kalau ada yang berminat untuk membaca lebih jauh. Dua hal yang membuat saya agak sedikit khawatir setelah mempelajari hal tersebut adalah: pertama, penyakit ini banyak terjadi pada orang yang melakukan pekerjaan repetitif dengan tangan. Saat ini lagi pandemi, lagi nggak kerja, kayaknya saya nggak ada pekerjaan repetitif apa-apa sih. Kalau ini hanya berdampak pada pekerja yang melakukan pengguntingan terus-menerus, atau seorang atlet baseball yang melakukan pitcher, saya tidak perlu khawatir, karena saya tidak sering melakukan hal tersebut. Akan tetapi, ini menjadi pertimbangan serius ketika ini juga termasuk penggunaan perangkat komputer seperti mouse. Kedua, metode yang sudah terbukti berhasil untuk penanganannya adalah melalui operasi. Carpal tunnel syndrome is caused by compression of the median nerve in the wrist. If gone untreated, it can cause serious weakness and permanent numbness in the fingers and thumb. This surgery can potentially restore normal hand function. Beberapa website menyebutkan pengobatan alternatif, tapi ya, itu kan merupakan sesuatu yang belum dibuktikan secara sains, dan tingkat keberhasilannya juga ikut relatif. Kondisi saat ini menciptakan pola hidup yang baru, seperti kebiasaan untuk berada di rumah. Ini membuat aktivitas personal seperti memasak, bermain game, atau bekerja di depan komputer menjadi semakin intens, dan begitu juga dengan repetisi penggunaan alat seperti pisau dapur, joystick, dan komputer mouse. Di antara tiga hal itu, yang ketiga adalah yang paling relevan buat saya. Hingga adik saya pun mengingatkan saya. Antara ngingetin sama nakut-nakutin bedanya tipis sih. Dalam kasus penggunaan mouse, pergelangan tangan menekan permukaan meja atau mousepad dan mengalami gesekan selama pemakaian mouse. Dalam jangka panjang, ini bisa mengakibatkan cedera pada saraf median yang akhirnya menyebabkan CTS. Saat ini, saya memang masih baik-baik saja, tapi saya punya semangat untuk melakukan pencegahan. Saya menanyakan hal ini pada saudara saya yang kebetulan berprofesi sebagai dokter umum. Dia memperkenalkan kepada saya istilah ergonomics mouse. Kayak gimana sih ergonomics mouse itu? Saya mencoba menggoogle istilah itu di JDID dan mendapatkan beberapa opsi. Sekarang ini, merek mouse sudah sangat banyak dan harganya juga beragam. Tidak seperti di era Spice Girls dulu. Mau beli mouse aja, mesti nabung dulu. Saya mencoba memesan satu mouse yang terlihat menarik. Itu adalah yang satu ini.
Ini mungkin lebih cocok disebut sebagai vertical mouse daripada ergonomics mouse. Kebetulan barangnya sudah tiba, ini adalah dusnya. Sangat sederhana, dan dari luar bisa disebut ramah lingkungan karena terbuat dari kertas. Ini di bagian dalamnya ada kertas petunjuk, lalu kabel. Loh, mouse ini masih pakai kabel. Ini bentuk mouse-nya. Kalau dilihat di bagian bawahnya, kalau dilihat ini ada transmitter USB-nya dan tidak ada tempat untuk mengganti baterai, kemungkinan ini adalah mouse wireless dengan built-in battery. Kabel itu untuk mengisi dayanya. Tombolnya ada lebih banyak dari mouse biasa. Tombol yang ada di sebelah kanan adalah tombol seperti mouse biasa, klik kiri, scroll wheel, dan klik kanan. Tombol di sebelah kirinya adalah untuk forward dan backward. Tapi kalau dalam kasus saya hanya tombol backward yang terpakai dan itu juga untuk browsing saja. Ini adalah mouse Logitech biasa. Posisi tangan ketika menggunakan mouse ini seperti ini. Dimana seperti yang terlihat, ketika kita menggunakan mouse, tangan akan cenderung bergeser. Dan bagian sebelah sini akan menggesek alas. Ini yang menyebabkan resiko terjadinya CTS. Ini adalah mouse vertikal. Posisi tangan ketika memakai mouse ini adalah seperti ini. Mouse vertikal ini menempatkan tangan pada posisi yang miring, sehingga mencegah pergelangan tangan menyentuh permukaan. Dengan demikian, tekanan terhadap saraf median juga berkurang, begitu juga dengan resiko terkena carpal tunnel syndrome. Ini adalah solusi yang menurut saya brilian. Walaupun bentuknya agak aneh, tapi ternyata ketika dipakai ini terasa cukup nyaman, dan penempatan tombolnya juga cukup baik sehingga mudah dijangkau. Pengalaman saya ketika memakai mouse ini untuk pertama kalinya, sampai sekitar seminggu setelahnya, tangan saya masih merasa begal-begal. Kemungkinan itu karena belum terbiasa. Sekarang ini sudah mulai terbiasa dan cukup menyukai mouse seperti ini. Pengalaman pemakaiannya terasa berbeda, kekinian, dan saya jadi merasa lebih muda. Sekian video kali ini, saya Adi. Terima kasih telah bersama saya. Stay alive dan sampai jumpa di video mendatang.